Wahai Patriark, bagaimana mungkin engkau yang begitu memahami hakikat Allah, masih mengatakan bahwa Allah menikahi seorang perempuan dan memiliki anak darinya? Wahai Baginda Raja yang mencintai Allah, siapa pula yang pernah mengucapkan penghujatan semacam itu tentang Allah? Kami tidak pernah mengajarkan hal demikian. Lalu, menurutmu, siapakah Kristus itu sebenarnya? Kristus adalah firman Allah yang menjelma dalam daging demi keselamatan dunia. Bukankah kalian menyebut Kristus sebagai anak Allah? Benar, Baginda. Kristus adalah anak Allah, dan aku mengakui serta menyembahnya sebagai demikian. Namun bukan anak dalam pengertian kelahiran jasmani seperti manusia biasa, melainkan anak yang lahir secara ajaib dan luhur, jauh melampaui akal dan kata-kata manusia. Bagaimana caranya ia dilahirkan? Kami percaya bahwa ia dilahirkan, tetapi kami tidak berani menyelidiki bagaimana proses kelahirannya sebelum permulaan waktu, sebab hal itu berada di luar jangkauan akal manusia. Sebagai gambaran sederhana, seperti cahaya lahir dari matahari dan kata lahir dari jiwa, demikian pula Kristus sebagai firman lahir dari Allah, jauh sebelum segala zaman. Bukankah kalian juga mengatakan ia lahir dari perawan Maria? Kami mengakuinya. Kristus yang sama itu adalah firman yang lahir dari Bapa sebelum segala zaman, sekaligus manusia yang lahir dari Maria dalam waktu. Sebagai Allah, ia lahir dari Bapa tanpa ibu. Sebagai manusia, ia lahir dari Maria tanpa ayah jasmani, tanpa hubungan perkawinan, dan tanpa merusak keperawanan ibunya. Bahwa ia lahir dari Maria tanpa hubungan perkawinan, itu tertulis dan dapat diterima. Tetapi, mungkinkah ia lahir tanpa merusak keperawanan ibunya? Itu bertentangan dengan hukum alam. Baginda, jika kita memandangnya menurut hukum alam semata, memang hal itu mustahil. Namun, jika kita memandang Allah sebagai Tuhan atas alam itu sendiri, maka sebagaimana sang perawan dapat mengandung tanpa hubungan suami istri, demikian pula ia dapat melahirkan tanpa kehilangan keperawanannya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jika satu pribadi itu abadi, dan Allah dari Allah seperti katamu, sedangkan yang lain bersifat sementara, bukankah berarti ada dua pribadi? Yang satu Allah sejati, yang lain sekedar manusia biasa dari Maria. Kristus bukanlah dua pribadi, Baginda, dan bukan pula dua anak. Anak dan Kristus adalah satu. Memang ada dua tabiat dalam dirinya. Satu tabiat firman, satu lagi tabiat kemanusiaan dari Maria, yang menyatu dengan firman Allah. Namun keduanya membentuk satu Kristus, satu anak. Jika ia satu, ia tidak dua. Jika ia dua, ia tidak satu. Bagaimana mungkin keduanya benar? Seorang manusia adalah satu pribadi, namun sesungguhnya terdiri dari dua unsur, jiwa yang tak terlihat dan tubuh yang kelihatan. Raja kita, bersama seluruh lambang kerajaannya, tetaplah satu raja, bukan dua, meski ada perbedaan besar antara dirinya dan pakaian kebesarannya. Begitu pula firman Allah, bersama busana kemanusiaan yang dikenakannya dari Maria, tetaplah satu Kristus yang sama, meski ada perbedaan tabiat antara kealahan firman dan kemanusiaannya. Apakah kalian percaya kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Aku menyembah dan percaya kepada ketiganya. Berarti kalian percaya kepada tiga Allah? Tidak, Baginda. Kepercayaan pada tiga nama itu sesungguhnya adalah kepercayaan pada tiga pribadi. Dan kepercayaan pada tiga pribadi itu adalah kepercayaan pada satu Allah. Sebagaimana Baginda adalah satu raja bersama kata dan jiwanya. Dan tidak seorang pun memisahkan raja dari kata serta jiwanya sehingga menjadi tiga raja. Demikian pula, Allah adalah satu Allah bersama firman dan rohnya, bukan tiga Allah. Sebab firman dan roh Allah tidak terpisahkan darinya. Seperti matahari bersama cahaya dan panasnya, tetap disebut satu matahari, bukan tiga matahari.
Tetapi kata-kataku sendiri hanyalah sesuatu yang muncul lalu lenyap. Allah tidak menyerupai baginda dalam hal itu. Kita, manusia, memiliki permulaan dan akhir, sehingga kata dan jiwa kita pun demikian. Namun Allah tidak berawal dan tidak berakhir, karena Ia tidak diciptakan. Demikian pula firman dan rohnya, yang ada secara ilahi dan kekal bersama Allah, tanpa pernah terpisah. Siapakah pemimpin dan junjunganmu? Tuhan kami, Yesus Kristus. Apakah Yesus Kristus disunat? Ya, baginda. Mengapa kalian sendiri tidak bersunat, jika junjungan kalian disunat? Yesus Kristus disunat 8 hari setelah kelahirannya, sesuai hukum Taurat. Namun kemudian dibaptis pada usia sekitar 30 tahun. Dan melalui baptisan itu, ia menggenapi dan mengakhiri makna sunat. Aku tidak mengikuti hukum Taurat sebagaimana Kristus menaatinya secara sempurna. Aku mengikuti Injil. Karena itu aku tidak bersunat, tetapi aku dibaptis dengan air dan roh sebagaimana ia dibaptis. Aku meninggalkan bayangan dan berpegang pada kenyataannya. Bukankah Yesus Kristus dahulu beribadah dan berdoa di Baitul Maqdis, di Yerusalem? Benar, baginda. Mengapa sekarang kalian menyembah Allah dengan menghadap ke arah timur? Ibadah sejati kepada Allah yang Maha Kuasa akan disempurnakan oleh umat manusia di kerajaan surga. Taman Eden yang terletak di timur adalah gambaran dari kerajaan surga itu di dunia ini. Karena itu, kami menghadap timur ketika berdoa, mengingat Firdaus yang menjadi lambang kerajaan surga. Selain itu, sejak Adam dan keturunannya, manusia menyembah Allah menghadap timur, ke arah Firdaus yang hilang. Hingga akhirnya, Kristus mengajarkan hal yang sama kepada murid-muridnya. Jika kalian mengatakan Kristus berdoa dan menyembah, bukankah itu berarti kalian menyangkal keilahiannya? Sebab jika ia Allah, ia tidak perlu berdoa dan menyembah. Ia tidak berdoa dan menyembah sebagai Allah, sebab sebagai Allah, dialah yang menerima sembah dan doa dari makhluk di langit dan di bumi bersama Bapa dan Roh. Namun ia berdoa dan menyembah sebagai manusia, sebagai anak dari umat manusia kita. Ia melakukannya bukan demi kepentingannya sendiri, melainkan demi kita, untuk mengajarkan cara berdoa dan menyembah kepada murid-muridnya dan kepada setiap manusia. Mengapa kalian menerima Kristus dan Injil berdasarkan kesaksian Taurat dan para nabi, namun tidak menerima Muhammad berdasarkan kesaksian Kristus dan Injil? Wahai baginda, Kami memiliki banyak kesaksian jelas tentang Kristus dari Taurat dan para nabi, tentang kelahirannya dari perawan, namanya, mujizat-mujizatnya, penderitaan dan kematiannya, kebangkitannya, serta kenaikannya ke surga. Semua nas itu menunjuk kepada Yesus Kristus dengan jelas, bagaikan cermin yang bening. Namun mengenai Muhammad, aku belum pernah menerima satu pun kesaksian dari perkataan Yesus Kristus atau dari Injil yang merujuk kepada nama atau perbuatannya. Tidak satu pun? Tidak ada, wahai baginda yang mencintai Allah. Lalu siapakah yang dimaksud sebagai sang penghibur, paraklet, yang dijanjikan itu? Itu adalah roh Allah. Bukankah semua itu merujuk kepada Muhammad? Jika Muhammad adalah sang penghibur, sedangkan sang penghibur adalah roh Allah, maka Muhammad haruslah roh Allah, yang tak terbatas, tak terlihat, dan tanpa tubuh jasmani, sebagaimana sifat roh Allah. Tetapi, sang penghibur turun kepada para murid 10 hari setelah kenaikan Yesus ke surga. Sedangkan Muhammad baru lahir lebih dari 600 tahun kemudian. Karena itu, Muhammad bukanlah sang penghibur yang dimaksud. Sesungguhnya, banyak kesaksian tentang Muhammad. Tetapi, kitab-kitab kalian telah diubah dan kalian menghapusnya. Wahai baginda, dari mana diketahui bahwa kitab-kitab kami telah diubah? Di manakah kitab yang tidak berubah itu, yang menjadi dasar pengetahuan baginda bahwa kitab kami telah dipalsukan? Jika ada kitab semacam itu, biarlah diperlihatkan, agar kita dapat membandingkannya. Jika tidak ada, bagaimana mungkin diketahui bahwa Injil yang kami pakai telah diubah? Apa untungnya bagi kami memalsukan Injil? Bahkan, seandainya nama Muhammad tertulis di dalamnya, kami tidak akan menghapusnya.
kami hanya akan mengatakan bahwa ia belum datang dan akan datang di masa depan. Seperti kaum Yahudi yang tidak menghapus nama Yesus dari Taurat, melainkan tetap menyangkal bahwa ia telah datang. Mengapa kalian menyembah salib? Pertama, karena salib adalah sebab kehidupan. Bukankah salib itu sebab kematian, bukan kehidupan? Memang benar, salib adalah sebab kematian. Tetapi kematian itu pula yang menjadi sebab kebangkitan. Dan kebangkitan menjadi sebab kehidupan serta keabadian. Dalam pengertian inilah salib menjadi sebab kehidupan. Dan karena itu, sebagai lambang kehidupan dan keabadian, kami menghormatinya sebagai penghormatan kepada Allah yang Esa. Sesungguhnya Allah tidak menyalibkannya dan tidak membunuhnya, melainkan hanya memperlihatkan keserupaan kepada mereka. Tertulis dalam surat Isa, "Salam sejahtera bagiku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku wafat, dan pada hari aku dibangkitkan kembali." Ayat ini menunjukkan bahwa ia benar-benar wafat dan bangkit. Jika hanya keserupaan semata yang terjadi, maka kebangkitan pun hanya keserupaan, dan kenaikannya ke surga pun hanya keserupaan pula. Namun jika kebangkitan itu nyata, maka kematian yang mendahuluinya pun nyata. Dan penyaliban yang mendahului kematian itu pun nyata adanya. Jika demikian, apakah kaum Yahudi tidak bersalah karena hanya memenuhi kehendaknya? Kristus wafat dengan kehendaknya sendiri, demi kebangkitan dan keselamatan semua orang. Namun kaum Yahudi menyalibkannya bukan karena kehendaknya itu, melainkan karena kebencian dan niat jahat mereka sendiri, dengan maksud membinasakannya selamanya. Mereka tidak bersalah karena Kristus rela wafat, tetapi bersalah karena niat mereka sendiri. Berapakah hukuman bagi orang yang membunuh ibunya sendiri? Wahai Baginda, apakah hukuman bagi orang yang tidak menghormati kehormatan ibunya? Cambuk, belenggu, dan hukuman mati. Keputusan Baginda tepat. Dan orang yang membunuh ibunya pun sepatutnya menanggung hukuman yang sama. Jika begitu, Yesus Kristus pun patut dihukum, sebab ia membiarkan ibunya wafat, dan dengan demikian seolah membunuhnya. Manakah yang lebih tinggi? Dunia ini atau dunia yang akan datang? Dunia yang akan datang. Jika Yesus Kristus membiarkan ibunya wafat, dan melalui kematian itu memindahkannya ke dunia yang lebih mulia, maka ia justru mengaruniakan kehormatan yang lebih tinggi kepada ibunya. Kematian itu wajar bagi setiap manusia, dan bukanlah suatu aib bagi Maria. Sebagaimana kelahirannya dari rahim bukanlah aib, adalah pantas jika Maria yang melaluinya kerajaan surga dinyatakan, menjadi yang pertama diangkat ke surga. Apakah Yesus Kristus itu baik? Jika Yesus Kristus adalah firman Allah, dan Allah itu baik, maka Kristus pun baik. Ia satu tabiat dengan Allah, seperti cahaya satu dengan matahari. Lalu, mengapa Yesus sendiri berkata, tidak ada yang baik selain satu, yaitu Allah? Bukankah Nabi Daud itu orang yang adil? Ia adil, bahkan pemimpin orang-orang yang adil. Lalu, mengapa Nabi Daud sendiri berkata, tidak ada seorang pun yang adil, tidak seorang jua? Perkataan itu tidak mencakup Daud sendiri, melainkan ditujukan kepada orang lain. Demikian pula, perkataan tidak ada yang baik selain satu, tidak mencakup Kristus sendiri. Sebab Kristus jugalah yang berkata tentang dirinya, "Akulah gembala yang baik." Wahai Patriark, apakah engkau membawa Injil sebagaimana kuminta? Aku membawanya, wahai Baginda. Siapakah yang memberikan kitab ini kepada kalian? Firman Allah sendirilah yang memberikan Injil ini kepada kami. Bukankah Injil ditulis oleh 4 rasul? Benar, ditulis oleh 4 orang rasul, namun bukan berdasarkan pikiran mereka sendiri, melainkan berdasarkan apa yang mereka dengar dan pelajari dari sang firman Allah. Sebagaimana orang-orang Muslim meyakini bahwa Al-Quran diturunkan melalui Muhammad, namun sesungguhnya berasal dari Allah. Demikian pula kami meyakini bahwa Injil, meski ditulis oleh tangan para rasul, sesungguhnya berasal dari Allah, firman-Nya dan Ruh-Nya.
Apa pendapatmu tentang Muhammad? Muhammad patut dipuji oleh semua orang yang berakal sehat, wahai Baginda. Ia berjalan di jalan para nabi dan mengikuti jejak para pencinta Allah. Semua nabi mengajarkan keesaan Allah, dan Muhammad pun mengajarkan keesaan Allah. Ia menjauhkan umatnya dari perbuatan buruk dan mendekatkan mereka kepada perbuatan baik. Ia memisahkan umatnya dari penyembahan berhala dan mengarahkan mereka kepada penyembahan satu Allah. Jika Allah itu esa, ia tidak tiga. Jika tiga, ia tidak esa. Bagaimana mungkin dua hal ini benar sekaligus tanpa pertentangan? Matahari juga esa, wahai Baginda, dalam bentuk bulatnya, cahayanya, dan panasnya. Namun, matahari yang sama itu pula bersifat tiga, yaitu satu matahari dengan tiga daya. Demikian pula, jiwa manusia memiliki daya akal dan pengertian, sehingga jiwa yang satu itu juga bersifat tiga dalam kuasa-kuasanya. Kenyataan bahwa sesuatu itu esa tidak meniadakan kenyataan bahwa ia juga tiga, dan kenyataan bahwa ia tiga tidak meniadakan kenyataan bahwa ia esa. Demikian pula Allah. Kenyataan bahwa ia esa tidak meniadakan kenyataan bahwa ia bertiga pribadi. Dan kenyataan bahwa ia bertiga pribadi tidak meniadakan kenyataan bahwa ia satu Allah. Tak ada paksaan dalam agama, tapi kenyataannya tidak sama. Boleh datang, tidak boleh pergi. Batang leher menjadi penalti. Semua orang kamu larang, kamu sendiri membangkang. Kemana kamu melangkah kalau bukan ke neraka? Ajaran yang salah tak perlu dibela, supaya jangan nanti kau jadi gila. Tak perlu takut ancaman ke neraka, tak perlu tergiur janji-janji surga. Sebenarnya apa yang kau sembah? Gembira lihat orang lain susah, hatimu penuh dengan amarah. Susah lihat orang lain gembira, hanya mikir menang kalah. Tak peduli benar salah, kamu kira itu ibadah, tapi itu hanya musibah. Ajaran yang salah tak perlu dibela, supaya jangan nanti kau jadi gila. Tak perlu takut ancaman ke neraka, tak perlu tergiur janji-janji surga. Ajaran yang salah tak perlu dibela, supaya jangan nanti kau jadi gila. Tak perlu takut ancaman ke neraka, tak perlu tergiur janji-janji surga. Ajaran yang salah